stop perburuan terenggiling. Kamu tahu hewan ini kan? Terenggiling atau Manis javanica merupakan hewan yang hidup di hutan hujan tropis dataran rendah. Terenggiling karena juga dikenal sebagai ant eater atau pemakan semut. Namun sekarang kehidupan mamalia ini terancam punah akibat perburuan besar-besaran. Kira-kira bagaimana ya sejarahnya? Terenggiling memang telah diburu secara rutin karena keyakinan masyarakat tradisional di Indochina, Cina, dan Korea sebagai bahan medis. Sisik merupakan bagian tubuh terenggiling yang dipercaya memiliki khasiat dalam pengobatan yang akhirnya mamalia lucu ini diburu secara besar-besaran. Sejak tahun 1860, perdagangan sisik terenggiling sudah terjadi. Sisik terenggiling ini dikeringkan dan dijual dalam bentuk lembaran kulit dengan berat sekitar 700 hingga 800 gram per lembar. Ekspor terenggiling Indonesia ke Hong Kong saja diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 ekor per tahun. Udah gitu, permintaan daging dan sisik terenggiling saja bahkan terus meningkat seiring kenaikan taraf hidup masyarakat Cina, baik itu untuk pengobatan atau sebagai bahan makanan. Tentu saja, hal ini menyebabkan perburuan terenggiling menjadi semakin tidak terkendali. Penelitian juga menunjukkan bahwa obat tradisional berbahan baku terenggiling tetap diminati oleh pasien di rumah sakit dan toko obat tradisional di Cina, dengan permintaan yang melebihi stok yang tersedia. Nah, akibatnya populasi terenggiling di kawasan Indochina mengalami penurunan drastis akibat perburuan yang intensif, sehingga semakin sulit menemukan individu terenggiling di wilayah tersebut. Di beberapa provinsi di Cina, populasi terenggiling menurun hingga 70-90% pada tahun 2000-an dibandingkan pada dekade 1960-an. Meskipun demikian, pemburu dan penyelundup tidak pernah berhenti. Mereka malah meluaskan operasi mereka keluar kawasan Indochina dan menargetkan semua jenis terenggiling di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan perburuan yang masif beralih ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia dan kemudian ke Afrika. Di Afrika, terenggiling cenderung lebih mudah ditangkap karena pengawasan yang lemah dan kecerundungan terenggiling Afrika untuk berkelana ke permukaan tanah dengan topografi yang landai. Sebaliknya, terenggiling di Indonesia sudah ditemukan karena mereka bersembunyi di lubang-lubang tanah atau perakaran pohon besar dengan topografi yang berbukit dan banyak tegakan pohon. Selain itu, kebiasaan hidup sendiri menjadikan terenggiling sebagai hewan yang jarang terlihat. Pada Mei 2020, saat pandemi COVID-19, pemerintah Cina sempat mengeluarkan larangan penggunaan bagian tubuh terenggiling sebagai bahan dasar obat tradisional. Ini diduga karena kemungkinan virus corona berasal dari perdagangan terenggiling. Tapi ngomong-ngomong, mudah nggak sih pengembang biakan terenggiling di luar habitat aslinya? Para ahli menyimpulkan bahwa langkah itu sangat susah karena disebabkan terbatasnya pemahaman ekologi dan fisiologi satwa ini. Bahan utama terenggiling juga sangat spesifik, yaitu harus mengandung asam semut dan tersedia dalam telur, pupa, larva semut, serta dari kelompok rayap dan mikrofauna lainnya. Jadi, perlindungan populasi terenggiling semestinya tak mengandalkan upaya budidaya. Kelestarian populasi harus ditopang oleh kemauan politik negara-negara konsumen atau pengimpor untuk melarang konsumsi dan penggunaan sisik terenggiling secara bertahap. Negara-negara pengekspor pun harusnya juga berperan penting untuk mengatasi perburuan dengan meningkatkan kesadaran konservasi spesies ini. Solusi pendapatan alternatif juga harus dipikirkan, sehingga para pemburu terenggiling dapat beralih pekerjaan. Nah, dengan ini, perburuan terenggiling yang sudah berlangsung selama berabad-abad bisa terus menurun dan pada akhirnya hanya tinggal sejarah. Sebarkan video ini ya guys, biar populasi terenggiling bisa terus terjaga.